Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semua? Semoga semuanya sehat ya. Dan selamat datang di podcast Maktudi bersama saya Anwar Hidayah. Salam kenal untuk semuanya. Podcast Maktudi ini adalah bagian dari realisasinya jurusan broadcasting dan perfilman. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat lagi ke depannya. Nah, tadi adalah sedikit perkenalan kita dengan podcast Maktudi. Jadi, pada episode kali ini kami juga menghadirkan narasumber. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol santai saja, sharing-sharing dengan beliau. Teman-teman mungkin tidak asing lagi dengan beliau. Baik, siapakah beliau? Apakah ada yang bisa nebak ya? Oke, langsung aja nih kita sambut narasumber kita pada hari ini, yaitu Pak Gusti. Hai Pak Gusti, apa kabar nih Bapak? Baik, kabarnya alhamdulillah sehat. Wah, seru banget ya Pak. Oke, gimana nih perasaannya setelah tahu Bapak diundang menjadi narasumber pada acara podcast ini? Oke, alhamdulillah pada saat saya diundang di sini saya sangat berterima kasih telah diundang pada acara podcast pada kali ini. Ini pertemuan yang pertama ya untuk kita podcast. Alhamdulillah saya senang sekali untuk menjadi bagian dari narasumber untuk podcast ini. By the way, kenalan dulu dong nih. Pasti banyak yang belum tahu kan siapa Pak Gusti. Nama lengkap Bapak siapa sih Pak? Oke, baik. Saya perkenalkan nama lengkap saya Gusti Fatur Rahman, Eskom, asal dari Kabupaten Kota Baru. Kebetulan saya berdomisili di Kabupaten Balangan, tepatnya di Desa Bungin, perumahan residen Balangan. Oke. Oke, jadi Pak Gusti ini beliau adalah guru kejuruan broadcasting dan perfilman loh guys. Jadi kalau ada yang penasaran, pasti bisa aja kenalan lebih lanjut sama beliau. By the way, tentang jurusan BP, kita akan nanya singkat nih tentang hal-hal yang berkaitan dengan broadcasting dan perfilman. Siapa tahu kalian ada yang ingin tahu lebih jelas lagi ya tentang jurusan ini. Kalau boleh tahu nih Pak, program keahlian broadcasting dan perfilman itu apa sih? Baik, jurusan program keahlian broadcasting dan perfilman itu adalah salah satu jurusan yang bergerak di bidang film, yaitu salah satunya adalah pembuatan film. Nanti siswa dibekali bagaimana cara membuat sebuah film mulai dari tahapan praproduksi, produksi, pasca produksi, dan distribusi. Nah, intinya yang berhubungan dengan dunia film. Apakah itu film pendek, film panjang, drama, dan lain sebagainya. Seperti itu. Sekilas tentang broadcasting dan perfilman atau disingkat dengan jurusan BP. Jadi kapan sih berdirinya program kalian BP ini? Untuk BP sendiri ini adalah merupakan program unggulan yang ada di SMKN 1 Batu Mandi. Itu berdiri pada tahun 2021. Sebenarnya BP itu sendiri adalah pergantian nama dari jurusan sebelumnya, yaitu jurusan multimedia. Nah. Oh, baru banget ya Pak. Saya kira udah lama banget. Selanjutnya nih Pak, bagaimana sih cara belajarnya? Oke, untuk belajarnya itu tidak jauh beda sih dengan jurusan sebelumnya. Hanya saja untuk jurusan BP itu sendiri dia lebih difokuskan ke produksi film ya, ke pembuatan film. Untuk cara pembelajarannya mungkin hampir sama dengan sekolah-sekolah yang lain, SMK yang lain. Hanya saja untuk jurusan BP di Balangan sendiri itu salah satu-satunya sekolah yang jurusan BP. Untuk metode pembelajarannya itu dibagi menjadi dua ya, teori dan praktek. Nah, kebanyakan sih praktek, baik itu secara individu maupun secara berkelompok, dan itu nanti juga itu dibimbing oleh guru-guru produktif dan juga akan di quality control dengan pihak industri ya, mitra industri kita salah satunya adalah Alemo Film yang ada di Banjarmasin. Nah, itu. Wah, kayaknya seru ya belajar di jurusan ini.
Untuk fasilitas di sini ada apa aja nih, Pak? Oke, untuk fasilitas di jurusan BP itu sendiri lengkap ya, karena kita dapat bantuan juga dari Kementerian Pendidikan, itu berupa sarana maupun sarana dan prasarana. Untuk peralatannya sendiri sangat lengkap, yaitu ada komputer editing, kemudian ada kamera, baik itu berbagai macam merek ya. Kameranya ada Sony, ada Nikon, ada Canon, dan lain sebagainya ya. Kemudian kita juga mendapatkan bantuan apa itu monitor teleprompter ya untuk membaca berita, kemudian dapat lagi lifting, pencahayaan ya untuk dan juga kita dapat juga bantuan peralatan studio foto. Oke, dari pemerintah juga. Seperti itu ya. Banyak banget ya fasilitas di sini. Nah, Bapak memulai karir menjadi guru di sini sejak kapan sih, Pak? Saya sendiri memulai menjadi guru di SMKN Batu Mandi itu semenjak tahun 2009. Nah, itu saya tes PNS ya, pegawai negeri sipil di sini. Kemudian saya alhamdulillah lulus di tahun itu. Sebelumnya sebelum tahun 2009 saya itu ada menghonor itu di SMKN 1 Kota Baru selama 2 tahun. Jadi ceritanya setelah lulus dari perkuliahan saya saat itu di Amikom Yogyakarta ya tahun 2007, kemudian setelah selesai skripsi kemudian pulang kampung, bahasanya pulang kampung ya, pulang kampung ke Kota Baru, kemudian dari pihak SMKN 1 Kota Baru kekurangan guru, jadi saya dengan restu orang tua disuruh untuk menghonor dulu, katanya disuruh menghonor dulu, kemudian sambil cari-cari informasi pendaftaran CPNS. Nah, tahun 2008 sudah pernah mendaftar, tapi saya sebenarnya sih tidak keinginan itu pengen bekerja di instansi. Sebenarnya tidak ada bakat untuk menjadi guru ya. Karena itu dari dukungan dari orang tua, dicoba dulu lah jadi guru honor. Ya udah saya coba tahun 2007. Kemudian setelah saya jalani lama-kelamaan, oh jadi guru itu nggak susah ya, ternyata mudah juga. Walaupun pertama saya menjadi guru itu agak gugup. Nah, bagaimana cara ngajar nggak tahu, karena basic sebelumnya kan saya punya orang tua ya, basicnya juga sebagai pendidik. Jadi sedikit banyaknya saya tahu ya tentang kehidupan pendidik seperti apa. Nah, seperti itu. Jadi sudah lama sekali ya, Pak? Iya, lama. By the way, dari program keahlian BP ini bisa bekerja di mana aja sih, Pak? Oke, untuk jurusan BP sendiri itu setelah lulus dari SMK, anak-anak itu bisa BMW ya. Jadi ada rumus untuk SMK sendiri BMW. B itu bekerja. Siswa bisa melanjutkan untuk bekerja, apakah menjadi membuka usaha ya, bekerja ya di tempat industri film, karena ini berhubungan dengan film, bisa bekerja di tempat yang berhubungan dengan produksi film. Apakah itu di PH-PH ya, HP ya, home production ya, PH-PH yang ada di Kalimantan Selatan atau di luar daerah. Kemudian bisa juga kita bekerja di bagian perkantoran yang berhubungan dengan dokumentasi atau pengambilan video ya. Nah, itu sangat cocok sekali untuk jurusan BP. Dan di jurusan BP pun juga kita belajar juga tentang fotografer ya. Jadi anak-anak juga bisa bekerja di studio foto. Nah, studio foto. Seperti itu. Jadi Ya, mau jadi tanya apa? lulusan dari program keahlian ini bisa bekerja di industri besar ya, Pak? Bisa. Nah, itu misalnya di TV, baik di negeri atau swasta ya. Nah, itu sangat cocok sekali ya di studio ya, TV ya, perfilman itu sangat cocok. Nah, untuk yang terakhir nih, harapan Bapak untuk kedepannya program kalian ini apa, Pak? Harapannya untuk program jurusan BP itu harapan saya itu lebih baik lagi, sehingga untuk generasi berikutnya siswa yang mendaftar di jurusan BP
itu menjadi lebih baik lagi. Kemudian peralatan yang ada di jurusan BP itu sendiri kami akan mencoba untuk melengkapi dengan peralatan yang mengikuti dengan perkembangan zaman ya. Karena kalau kita tidak bisa mengikuti dengan perkembangan zaman menggunakan peralatan yang tempo dulu, maka kita akan ketinggalan. Dan juga kita akan berusaha ya, harapan kita mengikuti tren pembuatan film ya, sesuai dengan kelasnya ya, baik itu kelas nasional maupun internasional. Oke. Sebelum kita mengakhir episode kali ini, kita akan mengadakan game dulu nih yang Oke. akan ditanyakan oleh tim kreatif. Oke, silahkan. Oke. Oke, Bapak sudah siap? Ya, siap. Oke. Oke. Pertanyaan pertama, aktor dari pemeran utama dari film Spider-Man tahun 2002. Spider-Man ya. Gimana? Lupa. Tobey Maguire. Ya, Benar ya? Iya. Oke. Alhamdulillah. Nah, yang kedua, kalian Avengers. Siapa Avengers. villain di Avengers yang mengumpulkan Infinity Stone? Nah, itu gampang tuh. Thanos. Wah. Thanos. Nah, pertanyaan ketiga, ini dari film Marvel. Karakter film Marvel yang bisa berubah jadi seorang dengan semut. Siapa? Ant-Man. Ya, benar. Benar. Alhamdulillah. Pertanyaan keempat, film yang berdasarkan novel karya J.K. Rowling bergenre fantasi dan memiliki tema penyihir. Dokter Strange ya, kalau tidak salah ya. Apa? Temanya ini berhubungan dengan Marvel ya? Bergenre fantasi dan memiliki tema penyihir. Jawab Harry Potter. Ya, benar. Wah, mantap. Oke, pertanyaan terakhir. Ini Spider-Man juga. Iya. Pemeran utama dari film Spider-Man dari film Spider-Man Homecoming itu muda ya, dia pemeran muda itu Tom Holland kalau tidak salah. Tom Holland. Ya, benar. Tom Holland. Oke. Baik. Terima kasih ya Pak sudah mau Yes. berbagi sharing-sharing di sini. Sama-sama. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Dan Amin. kalian tunggu keseruan lainnya lagi di podcast berikutnya. Sekali lagi, terima kasih. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.